ini dulu. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan dari hasil uji validitas. Di sini kita sudah dapat nilai R hitungnya, yaitu 0,476. Kita copy, kita ngambil nilai errornya 5%, yaitu 0,05. Kita masukin ke sini. Tabelnya sudah dapat 0,4762. Nah, habis itu kita interpretasikan dengan nilai R. Untuk X1 kita lihat di sini R hitungnya 0,53. Maka bisa disimpulkan bahwasanya butir X1 ini sebentar. Maka bisa disimpulkan dari butir X1 ini, butir kuesioner ini dikatakan valid. Selanjutnya yang kedua, X2. Kita lihat R hitungnya yaitu 0,459. Gak usah kita interpretasikan di sini, kita lihat aja langsung di sini. Kita lihat ini lebih besar daripada R tabelnya, yaitu 0,476. Di sini 0,59. Maka bisa dikatakan butir X2 valid. Nah, yang X3-nya 0,518. Kita bandingkan dengan R tabel yaitu 0,4762. Berdua. Maka bisa disimpulkan bahwasanya butir X3 ini dikatakan valid. Selanjutnya yaitu butir X4. R hitungnya kita dapat 0,490. R tabelnya 0,47, maka bisa disimpulkan bahwasanya butir X4 ini bisa dikatakan valid. Selanjutnya adalah butir X5. Di sini R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka bisa disimpulkan bahwasanya di butir X5 data tersebut tidak valid karena nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel. Dan bisa lihat juga dari signifikannya, ini lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yang butir X6 0,478. Kita lihat R tabelnya 0,47. Maka bisa disimpulkan bahwasanya di butir X6 valid. Ini juga valid. Ini pun valid, ini valid juga, ini valid, ini valid, ini valid, dan juga valid. Selanjutnya kita interpretasikan dengan signifikan. Untuk nilai error yang kita ambil yang 5%, yaitu 0,05. Di sini bisa dilihat dari tabel yang kedua, sig, yaitu nilai sig dari X total yaitu 0,000. Maka bisa disimpulkan bahwasanya butir X1 signifikan atau valid. Ini juga signifikan, ini juga signifikan, ini juga signifikan, ini signifikan juga, ini signifikan, dan ini juga signifikan, 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 dan juga signifikan. Begitulah interpretasi dari nilai R dan juga signifikan. Selanjutnya kita interpretasikan tabel Y dengan nilai signifikan. Di sini kita kan mengambil nilai errornya 0,05 atau 5%. Jadi kita lihat sini untuk butir Y1 0,008 itu lebih kecil daripada 0,05, dan ini juga lebih kecil daripada 0,05, dan ini juga sama, ini pun sama, ini pun sama, maka bisa dikatakan signifikan. Dan untuk butir Y6 0,01 lebih kecil daripada 0,05, 0,00 lebih kecil daripada 0,05, dan sampai bawah seterusnya pun sama. Maka bisa dikatakan dari tabel Y ini, butir kuesioner Y ini bisa dikatakan semua data signifikan.
Selanjutnya, kita akan menginterpretasi dari uji reliabilitas yaitu dengan menggunakan Cronbach alpha atau CA. Nah, di sini kita sudah terdapat dari tabel X yaitu Cronbach alpha-nya 0,789, maka untuk bisa dikatakan data tersebut reliable, nilai CA harus lebih besar daripada 0,6. 789 harus lebih besar dari 0,6. Kita bisa lihat di sini nilai CA atau Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6, maka data bisa dikatakan reliable. Selanjutnya, uji atau interpretasi uji reliabilitas dengan Cronbach alpha dengan tabel Y. Jadi sudah terdapat nilai Cronbach alpha tabel Y-nya yaitu 0,816, maka data ini bisa dikatakan reliable karena nilai CA atau Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Selanjutnya, interpretasi uji normalitas. Yang pertama, copy paste hasilnya, lalu lihat hasil bagian table 1 sampel Kolmogorov-Smirnov test, dan lihat hasil yang paling kolom bawah, yaitu nilai asim signifikan. Catatan yang perlu diketahui untuk uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya maka data penelitian berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan data di atas bernilai 0,015, yang artinya dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi dengan normal karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan uji T dengan menggunakan T-tabel. T-tabel dan T hitung. Sini kita sudah dapat T hitungnya itu 3,4.
kita tulis T hitung 3,469. Maka untuk mengetahui data tersebut bergerak atau berjalan secara signifikan simultan, kita harus lihat bahwasanya T hitungnya itu harus lebih besar dari T tabel. Kita sudah dapat di sini T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka data tersebut dikatakan atau kuesioner tersebut dikatakan signifikan secara simultan. Nah, begitupun yang selanjutnya yang FDR. Di sini 3,1, maka data tersebut atau kuesioner tersebut bisa dikatakan signifikan secara simultan. Nah, yang NPF pun sama, yaitu di sini 2,124, di sini T tabelnya 2,00, maka bisa dikatakan data atau butir NPF ini dikatakan signifikan secara simultan. Untuk interpretasi dengan signifikan, maka kita lihat di sini di tabel signifikan untuk CDR 0,01 lebih kecil daripada 0,5 atau nilai errornya 5%, maka data dikatakan signifikan. Dan juga yang FDR pun sama 0,03, maka data bisa dikatakan signifikan. Dan yang terakhir atau NPF itu data bisa dikatakan signifikan karena 0,3 lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya kita akan menginterpretasikannya dengan Y sama dengan persamaan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan B3 ditambah B3X3. Y. B0-nya itu adalah konstanta. Kita lihat di sini yaitu 4,369 minus 4,39 minus 4,39 369 ditambah B1-nya adalah 0,104 ditambah 0,54 dikurang 0,279. Maka untuk mengetahui persamaannya, untuk saat CDR naik satu satuan, ROA naik sebesar 0,104. Nah, yang kedua, saat FDR yang ini, FDR naik satu satuan, maka ROA-nya naik sebesar 0,054. Nah, yang terakhir, saat NPF naik satu satuan, maka ROA-nya turun sebesar minus 0,279. Begitupun persamaan dari uji T.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji heteroskedastisitas, yang dimana uji tersebut akan dilakukan menggunakan dataset latihan yang kita dapatkan pada Linktree Stebis Bina Mandiri. Kita klik saja dataset latihannya. Di sini kita menggunakan dataset latihan 6. Lalu datanya seperti ini ya teman-teman, kita akan blok datanya. Untuk bagian nomor tidak usah diikutkan, dan bagian judul tabel ini tidak usah diikutkan. Jadi kita blok dari sini sampai ke bawah sini ya. Kita blok semuanya sampai sini, kita klik kanan, kita klik salin. Lalu kembali ke aplikasi SPSS, kita akan menguji heteroskedastisitas ya pada SPSS ini. Nah, kita klik paling ujung kiri di atas, klik kanan, kita paste di sini. Nah, sudah pindah ya teman-teman, kita sudah salin data di sini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, lalu kita akan membuat X1, X2, dan Y. X1 konversasi, X2 motivasi, dan Y kinerja. Langsung saja kita buat, kita ke menu variable view. Nah, kita ubah di sini ya teman-teman, X1 underscore kompensasi, X2 underscore motivasi kerja, dan Y underscore kinerja. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0. Lalu kita kembali ke data view lagi. Nah, datanya sudah jadi ya teman-teman. Kita akan meregresikan data tersebut ke menu Analyze, Regression Linear. Independennya kita masukkan Y. Nah, klik panah. Nah, independennya di sini masukkan X1 dan X2. Pada menu Save, kita checklist Residual Unstandardized. Di sini kita checklist, Continue, dan klik OK. Nah, muncul seperti ini, kita buang saja dengan klik silang. Nah, save, kita klik no. Nah, di sini ada variabel baru yang dimana res1 ya. Lanjut saja kita ke menu transform, compute variable. Kita akan membuat variabel baru, kita namakan ABS res. Nah, pada menu all di sini kita klik ABS ya, dan tanda panah ke atas. Nah, di sini ada ABS tanda tanya. Nah, tanda tanyanya kita masukkan unstandardized ini, klik tanda panah ke kanan. Nah, di sini sudah masuk. Langsung kita klik OK. Nah, muncul seperti ini, kita klik silang saja. Dan save, kita pilih no ya, karena tidak usah disimpan. Nah, muncul seperti ini. Ada dua variabel baru, res1 dan ABS res. Setelah itu, kita lanjut ke Analyze lagi. Ke Analyze, Regression Linear. Nah, di sini kita klik Reset ya, Reset, semuanya sudah kosong. Nah, pada bagian Dependent, masukkan ABS res di sini, dan Independent tetap X1 dan X2. Setelah itu kita klik OK saja ya, langsung di OK-in. Nah, muncul ini adalah output dari uji SPSS kedastisitas ya. Kita akan melihat pada tabel koefisien ya, pada kolom SIG. Di sini kita lihat SIG dari X1 sebesar 0,352 dan X2 sebesar 0,954, yang dimana nilai SIG-nya yaitu lebih besar dari 0,05. Ya, dia tidak signifikan karena dia di atas 0,05. Artinya dia tidak terkena heteroskedastisitas. Sampai di situ uji heteroskedastisitas